Shalom, ya. Shalom juga. Apa kabar? Apa kareba? Apa kareba? Iya. Apa itu artinya? Artinya apa kabar? Bahasanya orang kasarnya. Oh, apa kareba? Iya, nya. Oh, jadi kareba itu apa itu? Kareba, Oh, kabar gitu. Iya, kenapa nih? Ada yang mau tanyain? Iya, ini kan apa namanya? Hmm. Habis Fitri. Apa sih Fitri itu mah? Nya. Fitri kembali hidup yang baru, fitrah ya. Oh, gitu. Emang lo mau ngapain? Enggak, Nya, nanya doang. Soalnya kan pengen tahu Fitri itu apa sih? Bukan namanya si Fitri. Nah, Walaupun namanya Fitri, tapi hidup lo nggak fitri, nggak Oh, fitrah, nggak gitu. kembali lagi hidup yang baru, itu juga sama aja bohong. Jadi Fitri itu bukan nama, ya. Tapi kita betul-betul harus melakukan bagaimana hidup kita ini menjadi hidup yang fitrah, yang fitri, kembali kepada kehidupan yang baru, ya, lahir baru. lahir barunya. Betul, ya, kita harus kalau di dalam Yesus itu, sejak kita terima Yesus, ya hidup kita harus hidup seperti Yesus. Paling tidak karakter kita diubahkan, ya. Terus pola pikir kita. Nah, mau nanya lagi nih, Nya. Kan itu kalau orang Islam masuk Kristen, itu kenapa dibilang kafir ya? Sebetulnya ya kalau yang mengerti memang, tapi pada umumnya karena kadang-kadang mereka ini banyak gak belajar, mereka taunya kulitnya aja. Kita disangkain nyembah Tuhan 3, padahal Tuhan itu kan Esa, satu tidak terbatas. Esa ya. Nah, seringkali kita tuh yang tidak belajar kadang-kala keliru. Ya mana ada Tuhan ada 3, itu istilahnya. Kita tidak menyembah Tuhan 3, tapi kalau secara bodoh nih, kepribadiannya ada 3. Dia sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Dia sebagai firman Allah, dia berfirman dan dia memberikan taufik dan hidayah. Itu yang seringkali kita sebagai anak Tuhan disebut, kita panggil Roh Kudus, roh yang membimbing, yang menuntun hidup kita, ya. Kalau kita tidak mempunyai Roh Kudus, hidup kita membelangsang, nyasar. Nah, Tuhan itu juga berfirman, itu yang dikatakan anak, ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu juga firman. Nah, selain firman dia roh, gitu. Jadi sebenarnya bagi saudara-saudara kita nih, saudaranya, mereka juga mengimani itu. Sebetulnya ada di sana dikatakan isafa innahu rohullah wa kalimatuhu. Gitu. Sebenarnya kalau mereka belajar banyak sih, ya buat apa sih kita saling ngata-ngatain gitu ya. Kita ini kan Indonesia khususnya bertoleransi tinggi loh, menghormati berbagai suku bangsa, suku agama. Jadi kalau kita yang sering berdebat dan sering menjelek-jelekan, ya itu bukan orang yang beragama. Jadi hampir seperti Pancasila gitu ya, Nya? Ya memang 5, tapi cuma 1 hurufnya. Pancasila. Tapi kita melihat kayaknya Pancasila ini udah langka itu ya, Nya. Tahu kalau di sekolah SD, di sekolah SD masih diajarin Pancasila nggak kayak? Nggak tahu. Banyak. Iya. Jadi jangan takut kalau kita dikatain kafir, nggak apa-apa. Katanya kafir itu apa sih, Mak? Kaya akan firman. Luar biasa. Ya positif aja ya. Kaya akan firman Tuhan. Kita ini orang yang kaya akan firman. Amin. Kalau kita kaya akan firman Tuhan, maka hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Amin. Kita tidak akan nyasar, dan kita setiap mau melakukan kejahatan ada Roh Kudus yang berbicara kepada kita, roh yang selalu mengingatkan kita. Ya, kita berharap sih seperti itu anak-anak Tuhan. Amin. Jadi berkat, jangan jadi batu sandungan, ya. Karena Tuhan bicara kepada kita ini diibaratkan, diilustrasikan sebagai garam dan terang dunia.
Amin. Kalau kita sebagai garam, kalau kita udah nggak berfungsi lagi, ya kita garam itu diinjak-injak orang, istilahnya begitu. Iya. Dengan apa diasinkan lagi, Oh, selain iya. dibuang dan diinjak orang. Artinya fungsi garam itu walaupun kecil, dia sangat efeknya berdampak banyak sekali ya buat sayuran. Kalau sayuran tanpa garam anyep. Berarti garam itu memberi rasa gitu ya? Iya, berperan penting. Makanya orang Kristen ini harus menjadi garam, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Gitu. Untuk membawa orang-orang di sekitar kita tuh enak. Oh, dekat orang Kristen enak ya. Iya, bersuka-cita gitu ya. Cita dan nggak pernah, istilahnya kalaupun dia curhat kesusahan, dia menopang dengan doa, bukan malah dihakimi. Tempat curhat itu yang mana sih, Nya? Hah? Tempat curhat yang pas gitu. Ya pertama ya curhat sama Tuhan sebetulnya, jangan sama manusia. Lu pokoknya cerita, kalau ada masalah yang berat, cerita sama Tuhan tentang kesusahan. Iya. Nah, kalau ada temen yang bisa dipercaya nih, yang ngomong aja nggak apa-apa sih. Kalau temen tuh nggak ember, Iya. gitu. Tapi ya langkah lebih baik kita susah seneng datang sama Tuhan. Amin. Dia nggak bakalan ember. Terima kasih ya, Nya. Nya mau pelayanan lagi? Ya sebentar sih, Oke. sebentar ada kaum wanita. Iya. Oke, Nya, silakan Udah. ditutupnya. Udah Salam-salam. Ya, nanti besok lagi kita lanjut lagi ya, Nya. Kalau ada apa-apa yang nggak jelas tanya aja. Ya, terima kasih, Nya. Terbuka, ya. Oke, Supaya Nya. kita semua pinter, Amin. tidak hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi kita Kristen yang smart, Yes. yang pinter, Amin. berhikmat. Amin. Ya. Ya. Terima kasih ya. Terima Oke. kasih, Nya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Oke, Sampai Nya. ketemu. Ya, dah.